Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling salat yang dimuliakan Allah di suasana sore yang sangat syahdu karena kabut turun ya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bersama salah seorang pembina pesantren masyarakat Merapi Merbabu, guru kita semuanya Kang Puji Hartono. Ahlan wa sahlan Kang Puji. Sugeng rawuh mong janjane yo kita kesininya selalu barengan ya. Tapi sugeng rawuh di pesantren masyarakat Merapi Merbabu. Alhamdulillah. Nah, ini kita pengen ngobrol tentang hakikat antara pesantren, pendidikan kader dakwah sekaligus juga untuk menanamkan jiwa kemandirian. Nah, Kang Puji ini salah satu role model ya buat saya tentang kemandirian dalam dakwah karena beliau ini sejak muda berbisnis dan tetap berdakwah, ngajar ngaji di mana-mana, kemudian bahkan mendirikan pesantren masyarakat Jogja. Nah, Kang Puji bisa mungkin menjelaskan ya kepada teman-teman penonton Salim Afilah Channel Menjelajah Budaya Meneguhkan Makna, kinten-kinten memang seperti apa mental seorang dai itu dalam soal kemandirian gitu yang seharusnya dimiliki itu. Iya, sebetulnya dai itu bukan pilihan. Jadi dai itu kalau dai itu pilihan, maka dia akan ikut lomba-lomba di TV-TV itu. Pildacil, Pidalcul dan sebagainya. Maka nanti kalau dia jadi juara, lalu dia tidak ada yang mengundang, dia selesai berdakwah. Dia menganggap dakwah itu hanya ceramahnya. Ada ceramah, terus menawan di depan kamera, membaca Al-Quran dengan indah, menghafal Quran dengan banyak, lalu pujian-pujian itu muncul. Kalau dia beruntung, maka dia akan dimanfaatkan oleh umat sedemikian rupa sampai overlapping, ceramah sampai 4 kali dan sebagainya. Tapi nanti temanya itu saja. Temanya hafalan. Nggak sempat belajar soalnya itu ya. Makanya kalau saya membaginya menjadi 2. Saya itu menjadi pengusaha, berusaha menjadi pengusaha itu untuk mencari rezeki Allah. 1, mencari rezeki Allah. Lalu terus saya buat pesantren masyarakat Jogja untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Jadi mencari rezeki Allah dengan ridho Allah itu seperti terpisah tapi nyambung. Nyambung. Karena dua-duanya ke Allah. Tapi ini kayak Dangdut Akademi kan, Rizky Ridho. Ada Rizky, ada Ridho. Saya nggak punya TV. Oh iya, saya juga tahunya di medsos kan, di Instagram. Siap. Karena follow saya kan. Ya, namanya juga Centang Biru ya kan. Nah, jadi, ini Kang Puji memberikan kepada kita konsep menarik. Ada bagian dari ibadah yang disebut mencari rezekinya Allah. Itu juga ibadah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita melakukan berbagai hal yang kemudian bisa menjadi pintu-pintu Allah memberikan rezeki kepada kita. Di lain pihak ada dakwah, membangun pesantren, ya, mendidik kader-kader dai, membina masyarakat, bikin majelis-majelis taklim, yang itu adalah kemudian mencari ridha Allah. Nah, dari pengalamannya Kang Puji kita bisa melihat ya, ini dai yang kemudian bukan hanya tadi dalam pemaknaan ketika orang hanya berceramah, tentu orang ceramah kemana-mana akan mengikuti kemauan dari siapa yang mau mengundangnya. Betul. Nah, ini yang kemudian tidak bisa mengubah masyarakat kan, karena hanya akan menyesuaikan selera pasar. Betul. Nah, tetapi kalau punya kemandirian seperti Kang Puji ini di dalam membuat misalnya pesantren masyarakat ya, bikin acara zikir sosial ya Kang ya, sampai dihadiri 5.000 orang, acara rutin gitu ya, bahkan transportnya peserta ditanggung oleh yang memberi pengajian gitu ya, konsumsinya juga begitu. Maka yang akan terjadi adalah masyarakat bisa diarahkan. Ya, ada kurikulum yang bisa kita arahkan di tengah masyarakat. Nah, ini di tengah itu Kang, sebelum kita bicara tentang seperti apa seharusnya nanti santri-santri kita di pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini harus menjadi orang-orang yang membawa cahaya Al-Quran, bukan sekedar menghafal, tapi menjadikan Quran sebagai wasilah untuk mengubah masyarakat. Nah, Kang Puji cerita dulu, bisnisnya itu apa saja Kang? Atau sejak dulu merintisnya gimana Kang? Iya. Setelah menikah tahun 2001. 2001 Kang? Saya baru kelas 2 SMA. Tapi 2004 saya nikah Kang, jadi ya selisihnya nggak banyak gitu. Saya kan sudah khutbah di SMA 1 juga. Betul. Saya pernah jadi MC-nya Kang Puji. Siap. Kang Salim, Ustaz Sofan, Kang Sofan. Nah, maka itu setelah menikah itu saya tidak berhenti ngajar TPA. Oh, dulu pengajar TPA, marbot.
saya James Bond. Jaga masjid dan resik kebon. Siap. Keren. Gitu. Nggih. Maksudnya adzan, ngepel, yo kadang-kadang khutbah kalau khutbahnya nggak ada. Nggih. Nah, itu juga membuat saya gelisah lah. Terus nanti saya kalau ngasih makan istri gimana kalau saya menikah dan sebagainya. Maka saya mulai usaha. Awalan adalah jualan di pabrik gula itu, ngambil gula di Mandukismo kita jual. Terus saja sampai 2001 itu usaha tak singkat sampai 9 produk. 9 produk itu ada batu sauda, maaf pernah saya buat obat kuat untuk laki-laki. Penting siapa lagi? Niatnya untuk membantu keharmonisan rumah tangga. Tapi saya dihujani hujatan luar biasa. Kamu itu nggak wangun, Kang Puji. Ustadz kok dodolan obat kuat, kurang kerjaan. Akhirnya kita pindah jualan beras, pindah terus sampai terakhir perjalanan 2001 sampai 2004 itu terus saja. Wah, ini itu sendiri saya, tidak berjamaah usahanya. Maka saya ketemu Pak Yanuar, Pak Setio, sama Pak Gatot. Ya. Kolaborasi adalah kunci. Kolaborasi. Saya adalah yang punya community development di masyarakat. Saya sudah nyambung. Kang Gatot punya itu, binaan banyak ya, majelis-majelis. Kang Gatot itu adalah yang ngitung uang saya, mengendalikan. Yang ngurusin manajemen keuangan. Yanuar itu adalah marketing handal. Oke. Pak Setio ini adalah IT handal. IT handal. Saya mengumpulkan orang-orang itu, saya buat PT. 2004. Ini dulu dari binaan-binaan Kang Puji ya. Jadi kita lihat di binaan kita ada potensi ini. Betul. Gitu. Mereka orang-orang yang hijrah, orang-orang yang tobat. 2004 sampai 2010, 6 tahun nggak gajian. 6 tahun nggak gajian. 6 tahun prihatin nggak gajian. Nggak ambil istilahnya kalau pemegang saham itu nggak ambil dividen. Nggak ambil sabar. 2010 dapat VO2. 6 tahun ya. 6 tahun. Sebentar, saya jejak iman itu juga sudah lama nggak ambil dividen. Iya, bismillah gitu ya. Jadi terus memang harus sabar terus. Nah, yang saya alami, saya ingat-ingat, saya nggak ninggalin dakwah. Saya tetap mengajar ngaji, saya tetap gunung gitu, saya jadi ketua CDP hampir 15 tahun. Ini luar biasa Kang Puji ya, sampai ke pelosok-pelosok Korps Dakwah Pedesaan, dan Kang Puji nggak pernah beda-bedakan. Diundang perusahaan bonafit yang kira-kira nanti kasih uang sakunya berangkat. Itu ya pakai cek ya, tipis gitu ya, dengan yang kemudian mangkat Gunung Kidul diundang oleh sebuah RT ya, peringatan Maulid Nabi tetap berangkat gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat kita merdeka ya, memang Kang Puji sebagai seorang dai kita merdeka, kita bisa kemudian memberikan apapun yang menjadi misi kita di dalam berdakwah. Nah, ini tadi perjalanan bisnisnya luar biasa. Sekarang yang paling fokus masih ya VO2 sudah jalan, santai. Ini sebentar lagi saya ada kita merambah ke kosmetik. Serum. Saya sudah dapat natural glowing ya, belum saya pakai. Gitu ya. Jadi maaf kalau ini belum glowing. Insya Allah nanti Ustadz Salim tuh nanti ada jatah khusus. Kita kirim terus. Brand ambassador nanti ya. Ambassador nanti hitung-hitungannya merek. Nah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita juga lagi ngobrol-ngobrol dari tamu-tamu dari beberapa pesantren ya. Alhamdulillah setiap Rebo ini teman-teman dari banyak pesantren, banyak komunitas ya. Tadi ada Kita Bisa, ada Aksi Berbagi, ada Darul Khair. Ya, kemudian ada Darul Fat. Ada Budi Dharma dan sebagainya. Kita ngobrol dan salah satu keprihatinan yang muncul adalah banyaknya lulusan pondok pesantren yang kemudian gagal mengemban misi dakwah. Jadi karena mungkin dari awal ya menjadikan wasilah sebagai tujuan. Seakan-akan kalau sudah hafal Quran 30 juz itu sudah selesai misinya, gitu ya. Nanti bisa memberi mahkota di kepala orang tuanya pada saat di surga. Padahal ya menurut pemahaman kita, menghafal Quran itu bukan tujuan. Menghafal Quran 30 juz itu adalah wasilah atau sarana untuk memudahkan supaya mudah membaca, mudah memahami, mudah mengamalkan,
dan mudah mendakwahkan, kan gitu. Nah, itu yang harus kemudian adik-adik santri ini kita berikan pemahaman terkait bagaimana mereka punya misi hidup untuk menjadikan Quran sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dan itu tidak bisa tidak ya harus meladani kehidupan para sahabat. Ya. Nah, Abu Bakar itu dukung dakwah ya bisnis. Luar biasa. Luar biasa, gitu ya. Utsman begitu, Abdurrahman bin Auf begitu. Tentu tidak semua bisa dan harus berbisnis. Tetapi semangat kemandirian itu yang kemudian selalu kita tanamkan ya. Kan kalau di PM3 ada 5 jiwa PM3 gitu. Salah satunya adalah kewirausahaan menjadi jiwa kemandiriannya. Ya. Makanya kita di PM3 tetap memberikan satu bekal kepada seluruh santri kita bahwa kita perlu untuk menjadi insan-insan mandiri sehingga dalam dakwah pun kita merdeka. Siap. Ya, gitu. Nah, Kang Puji, sebelum kita berpisah karena ini juga sudah menjelang maghrib ya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, di belakang kami Gunung Merapi sudah tidak tampak, tertutup kabut ya. Nanti teman-teman bisa menyaksikan pemandangan-pemandangan luar biasa. Di PM3 kita punya view istimewa dan mohon dukungannya sebentar lagi kita akan memperluas warung kopi teh gunung dan sekaligus membuat homestay untuk teman-teman yang akan menginap. Siapa tahu mau ada yang bulan madu ke sini ya. Merapi Merbabu Inn. Ya, Merapi Merbabu Inn. Nanti untuk nginep di sini, siapa tahu bisa bertadabur alam di sini, kemudian ngikutin kegiatannya santri, ya bersama-sama nyimak hafalan Quran dan lain sebagainya. Suasana insya Allah luar biasa. Kita mengundang teman-teman untuk hadir di sini. Kalau mau ketemu kami, ya utamanya hari Rabu. Hari lain mungkin. Tetapi yang insya Allah kita selalu menyediakan waktu, kita agendakan di hari Rabu, kita ketemu di Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Terakhir Kang, sebelum berpisah, mungkin bisa ngasih tips-tips untuk santri, untuk teman-teman yang hijrah, untuk teman-teman yang akan kemudian terjun dalam dakwah, supaya kemudian punya tekad untuk mandiri dan kemudian juga bisa menjadi dai-dai tangguh. Ya, insya Allah kita ini sekarang sudah bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran ceramah-ceramah itu dari mana saja, termasuk ceramahnya Ustadz Salim di YouTube. Maka orang-orang santri-santri itu sambil belajar sambil mempraktekkan, sehingga nanti bisa satu persatu itu pelajaran-pelajaran yang di buku itu jadi terjemah menjadi aplikasi. Betul. Diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagi yang hijrah itu mencari ilmunya itu dengan praktek tobatnya itu dibanyakin praktek tobatnya. Misalnya yang dulu nggak dua, yang dulu nggak tahajud, yang dulu nggak baca Quran, terus saja itu. Jadi jangan terus bingung nyari ilmu kesana kemari terus tapi nggak kunjung praktek. Itu. Jadi karena agama itu kalau diperdebatkan itu menyesakkan jiwa dan mengeraskan hati. Tapi kalau dipraktekkan menenteramkan jiwa dan mengakrabkan. Biar akrab ya. Nah, kita ngopi juga biar akrab. Ini menjelang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi gunung teh kita ya. Ya, ini kopi teh Gunung Merapi. Ya, teman-teman insya Allah begitu kira-kira yang jadi obrolan kita yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di podcast kita di Salim Afilah Official Channel. Menjelajah budaya meneguhkan makna. Kita akan terus hadirkan obrolan-obrolan bermutu, bukan cuma bermuka tua ya, tapi obrolan-obrolan yang insya Allah bisa memberi insight ya, memberi pandangan-pandangan yang lebih jauh, yang lebih dalam buat teman-teman untuk melangkah di dalam kehidupan. Menjelajah budaya meneguhkan makna bersama Salim Afilah Official Channel. Matur nuwun Kang Uji rawuhnya dan kita selalu menanti teman-teman berkunjung ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu dan mudah-mudahan pesan ini menjadi inspirasi untuk dakwah di seluruh pelosok Nusantara. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.